Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrul Mutilman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil implementasi proyek yang berjudul Platform Manajemen Kompetensi Internal atau Skill Matrix dan Optimalisasi Tim Proyek berbasis Web. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan tujuan membantu perusahaan dalam mengelola data kompetensi karyawan, melakukan verifikasi kemampuan, memvisualisasikan skill matrix, serta membantu manajer memilih kandidat terbaik untuk suatu proyek melalui fitur matchmaker. Dalam banyak perusahaan, proses penentuan anggota proyek masih dilakukan secara manual berdasarkan pengalaman atau penilaian subjektif. Cara tersebut sering menimbulkan ketidaksesuaian antara kebutuhan proyek dengan kemampuan anggota tim. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi ini sebagai platform yang mampu menyimpan data kompetensi karyawan secara terpusat, melakukan validasi kemampuan, serta memberikan rekomendasi kandidat berdasarkan kebutuhan proyek. Dan berikut adalah halaman landing page dari aplikasi ini. Sekarang kita akan mencoba login terlebih dahulu. Berikut merupakan halaman loginnya. Sistem ini memiliki dua hak akses, yaitu manager dan juga employee. Setiap pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai dengan role masing-masing setelah berhasil melakukan autentikasi. Sekarang kita akan mencoba login ke manager terlebih dahulu. Data itu kita login. Nah, setelah login sebagai manager, kita akan diarahkan ke halaman dashboard yang pertama. Pada dashboard di sini ditampilkan ringkasan informasi seperti jumlah karyawan, total skill, total proyek, verifikasi yang terpending, dan juga member yang terassign atau kita terima. Setelah dashboard, selanjutnya kita akan ke menu skill kategori. Di menu ini digunakan untuk mengelompokkan skill berdasarkan kategori seperti programming, front end, back end, database, DevOps, UI UX, dan lain sebagainya. Kategori-kategori ini menjadi dasar dalam pengelompokan seluruh kompetensi pada sistem. Di sini juga kita bisa menambahkan kategori, misal cloud, cloud computing. Kita save kategorinya dan muncul cloud engineering dan cloud computing. Kita juga bisa edit di sini, misalnya cloud skill kategori, dan ya kategori sudah terupdate. Setelah kategori, kita akan menuju ke menu skills. Di menu skills, manager di sini dapat menambahkan, mengubah maupun menghapus daftar-daftar skill yang digunakan dalam perusahaan. Setiap skill ini terhubung dengan kategori tertentu sehingga pengelolaan kompetensi menjadi lebih terstruktur. Sekarang kita akan coba menambahkan skill. Di sini masih ada 32 skill, kita akan coba menambahkan. Kita pilih kategorinya, misalkan di UI UX, skill name-nya wireframe, dan skill. Kita save skillnya. Oh, sudah ada ternyata dari UX designer. Ya, UX. Ya, ini yang bisa teman-teman lihat. Sebelumnya 32 skill, kita baru menambahkan satu skill baru, yaitu
skill UX ini tercapai jadi 33 skill. Ini juga bisa kita edit sama seperti skill kategori sebelumnya. UX senior skill, misalnya kita update skill dan deskripsinya pun itu terupdate. Selanjutnya setelah menu skill kita akan lanjut ke employee skill. Di menu employee skill ini setelah karyawan menginput kompetensinya, di sini manajer dapat melakukan proses verifikasi. Skill yang telah diverifikasi seperti skill dari Rama Saputra ini akan dianggap valid dan akan digunakan dalam proses skill matrix maupun matchmaker. Nah, sedangkan skill yang belum kita verify, yang masih berstatus pending ini, belum akan digunakan sebagai dasar rekomendasi. Jadi kita akan coba verifikasi terlebih dahulu untuk dari si employee Nanda Putra untuk skillnya itu broker. Kita akan coba verify. Skill berhasil diverifikasi, muncul notifikasi di sini. Setelah dari employee skill di sini, kita akan ke skill history terlebih dahulu. Di skill history di sini, setiap perubahan level kompetensi dari employee akan disimpan pada skill history di sini. Dengan adanya skill history ini, perusahaan tentunya dapat melihat perkembangan kompetensi setiap karyawannya dari waktu ke waktu. Setelah dari skill history, kita akan masuk ke menu employee. Di menu employee ini ditampilkan seluruh data-data karyawan dari perusahaan. Kita akan coba cek satu profil dari salah satu karyawan. Di sini manajer dapat melihat detail kompetensi dari si karyawan tersebut, beberapa total skill yang dia punya, berapa skill yang sudah diverifikasi dan berapa skill yang masih pending, dan average levelnya berapa, dan juga highest skillnya itu skill apa gitu. Di sini juga ada radar atau grafiknya, karena dia memiliki tiga skill yang diverifikasi, jadi di sini grafiknya berbentuk segitiga. Jadi misal skill yang diverifikasinya ada 4, grafiknya akan berbentuk persegi nanti ya, akan menyesuaikan tergantung berapa banyak skill yang sudah diverifikasi. Di sini juga ada skill breakdownnya, terkait nama skillnya apa, kategorinya apa, levelnya berapa, dan juga statusnya apakah sudah verified ataupun masih pending. Setelah dari menu employee, kita akan lanjut ke menu skill matrix. Di sini seluruh kompetensi karyawan ditampilkan dalam bentuk matrix sehingga manajer dapat mengetahui kemampuan setiap karyawan secara cepat. Nah, setiap simbol di sini menunjukkan tingkat kompetensinya, yaitu B sebagai beginner, I intermediate, A advanced, dan E dan expert. Bisa kita lihat nama-nama karyawan dengan berbagai skillnya dan juga tingkat kompetensinya. Bisa kita juga di sini. Dengan tampilan ini, manajer tentunya dapat membandingkan kemampuan antar karyawan tanpa harus membuka profil satu persatu. Nah, setelah dari menu skill matrix ini, kita akan lanjut ke menu proyek. Di proyek ini terdapat beberapa menu, ada total proyek, planning, ongoing, dan complete. Di sini manajer dapat membuat sebuah proyek. Akan kita contohkan, kita akan membuat sebuah proyek. Kita akan namai
proyeknya sebagai trading. Nah, kita masuk ke website dari desain dengan deskripsinya ya web dari desain. Kita kembali sini ya, dan berakhir di Desember, misalnya 1 Desember. Kita proyek statusnya karena ini baru, jadi kita akan planning terlebih dahulu. Kita save proyek. Di proyek yang sudah kita buat, bisa kita lihat di sini, kita bisa lihat proyek requirement, bisa kita tambahkan proyek requirement-nya, tahu kebutuhan proyeknya itu seperti apa. Kita akan coba tambahkan, misalkan karena tadi proyeknya itu website redesign, jadi kita tambahkan Figma misalkan dengan skill kompetensi di advance. Misalkan kita butuh 2 orang dan butuh botnya itu di 20 misalkan. Requirement kita tambahkan lagi, ini kita butuh skill front end, kita akan tambahkan JavaScript expert, butuh 3 orang misalkan, dan requirement weight-nya itu 30. Nah, misalnya kita tambahkan 2 terlebih dahulu. Kita akan kembali. Nah, setelah requirement kita tambahkan, di sini muncul ya yang sebelumnya masih 0. Di sini proyek membernya masih 0 karena kita belum run matchmaker-nya. Sekarang kita akan coba run matchmaker. Nah, di sini akan muncul beberapa kandidat. Kita sebagai manajer bisa memilih kandidat-kandidat mana saja yang bisa kita pilih. Karena di sini semua not recommendation, kita pilih random saja. Match score 0, kita assign saja, misalkan assign ini. Dan karena mungkin bobot yang kita masukkan terlalu tinggi, jadi karyawan-karyawan tidak ada yang memenuhi requirement kita. Misalkan CDS assign 5 orang, 3, 4, 1 lagi. Oke, cukup. Kita akan coba kembali ke matchmaker. Ini setelah kembali dari matchmaker, kini akan diarahkan ke matchmaker dashboard. Nah, di sini proyek yang sebelumnya kita jalankan. Ini kita bisa run again atau lakukan matchmaker again. Barangkali entah 1 atau 2 minggu ke depan kita membuka locker lagi dan ada beberapa karyawan yang memenuhi kompetensi, bisa kita assign untuk join dalam proyek kali ini. Selain itu, kita juga bisa view result. Nah, kita kembali ke menu proyek. Ini juga kita bisa edit proyeknya. Website redesign, update misalkan, update. Sini kita run matchmaker lagi, dan ya sudah sama seperti sebelumnya. Mungkin untuk manager cukup seperti itu. Kita sekarang akan coba login sebagai employee, sebagai salah satu employee. Kami tes.
Setelah login, kita akan disambut oleh menu dashboard dari employee. Di sini ada beberapa menu, yaitu total skill, verified skill, pending verification, dan juga last update-nya. Selain itu, ini juga ada kompetensi radarnya, kompetensi summary, dan juga recent skill, itu skill yang kita punya sekarang. Terus ada level dari skillnya dan juga status dari skill kita. Selanjutnya kita ke menu my skill. Di sini sebagai karyawan kita bisa menambahkan skill apabila kita sudah merasa cukup menguasai salah satu skill. Misalnya kita tambahkan skill CSS dengan level intermediate misalkan. Setelah kita tambahkan akan muncul di sini dan statusnya masih pending karena verifikasinya menunggu dari manager. Jadi selain bisa menambahkan skill, kita juga bisa mengedit tentunya. Misal karena masih belum diverifikasi, kita terus mempelajarinya hingga kita berada di level expert misalkan, kita bisa update lagi. Dan seperti itu. Nah, bisa dilihat juga ada notifikasinya di sini. Skill berhasil diperbarui dan menunggu verifikasi ulang. Setelah dari menu My Skill, kita akan lanjut ke menu Skill Matrix. Di menu Skill Matrix ini ada beberapa menu, ada verified skill, average level kita berapa, dan juga highest skill kita apa. Ada kompetensi radar juga, dan ada skill breakdown. Dan skill yang kita punya apa, kategorinya apa, levelnya apa, dan value-nya itu berapa. Nah, berdasarkan implementasi atau demonstrasi yang telah dilakukan, aplikasi ini mampu membantu perusahaan dalam mengelola kompetensi karyawan secara terpusat, melakukan verifikasi kemampuan, menampilkan visualisasi skill matrix, serta memberikan rekomendasi kandidat proyek melalui fitur matchmaker. Dengan demikian, proses menentukan anggota proyek menjadi lebih objektif, transparan, dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing karyawan. Demikian demonstrasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.